ayat 31 sampai ke 47. 47. Bukan. Ya, dari ayat yang ke-31 sampai ke 47. Karut meminta tolong Agatha untuk membacakan ayat yang ke-31, lalu Alisa membacakan ayat yang ke-32. Selanjutnya, sisanya akan dibacakan oleh Karut ya. Ada yang ini 31. Ini orang yang itu. Ya. Agatha udah ketemu ayat yang ke-31? Oke. Alisa ayat yang ke-32 sudah ketemu? Sudah. Oke, dimulai dari Agatha ya. Dulu ya, nanti 1, 2, 3. Inilah yang tugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tempat berhentian. Ini Dede 32. Tempat perhentian. Iya, ini Dede 32 di hadapan. Cepat baca. Iya. Baca Alisa. di hadapan. Nih, hadapan. Ayo. Ayo baca. Iya, di hadapan kemah suci. Aku. Nah, terus Kemah suci. Yakni kemah pertemuan mereka melayani sebagai penyanyian sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Karut yang lanjutin ya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu anak Yoel bin Samuel, bin Elkana bin Yeroham, bin Eliel bin Toah, bin Zuf bin Elkana bin Mahat bin Amasai, bin Elkana bin Yoel bin Azaria bin Zefanya bin Tahat bin Asir bin Ebyasaf bin Korah, bin Yizar bin Kehat bin Lewi bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia bin Simea, bin Mikael bin Baseya, bin Malkia bin Etai bin Zerah bin Adaya, bin Etan bin Zima bin Simei bin Yahat bin Gerson bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesukuku mereka, Etan bin Kisi bin Abdi bin Maluk bin Hasabya bin Amazia bin Hilkia bin Amzi bin Bani bin Semer bin Mahli bin Musi bin Merari bin Lewi. Iya, adik-adik, Karut sekarang mau tanya sama adik-adik. Adik-adik boleh open mic dulu? Duduk situ. Mana? Adik-adik tahu nggak sih apa arti dari peribadahan? Atau apa itu ibadah? Dalam pelayanan. Ada yang mau jawab? Ibadah kegiatan bersekutu sama Tuhan. Iya, benar banget. Kegiatan bersekutu dengan Tuhan. Kalau saat ini kita sekolah minggu itu masuk dalam peribadahan, bukan ya?
1 tahun. Masuk. Berarti Iya, Kak. Iya, benar Masuk. banget. Iya, Nah, Masuk. adik-adik Masuk. sekolah minggu kita ini termasuk dalam peribadahan. Nah, kakak mau tanya lagi, adik-adik kalau sekolah minggu gunanya buat apa sih? Atau alasan adik-adik sekolah minggu ngapain sih? Beribadah dengan Tuhan. Beribadah dengan Tuhan. Terus kalau gitu adik-adik sebenarnya bisa dong untuk beribadah, tapi kenapa adik-adik mau ibadah? Ini katanya 1 tawari, tapi malah 1 tawari. Buat aku. Jangan. Ya, adik-adik, ibadah yang kita lakukan itu sebagai ungkapan syukur kita ya adik-adik sama Tuhan. Nah, ini adik-adik. Jadi dulu ketika orang Israel sampai di tanah Kanaan, Allah menyuruh Yosua untuk membagi tugas kepada orang Lewi untuk mengatur peribadahan adik-adik. Nah, ini adik-adik lihat gambar apa? Lagi, Kak. Tuhan, memuji Tuhan. Orang memuji Tuhan. Iya, ada orang memuji Tuhan adik-adik. Adik-adik, kalau adik-adik pergi ke gereja, adik-adik suka lihat ada yang nyanyi gak deket piano? Kak. Iya, Korea, itu disebut, Kak. iya itu disebut kantoria adik-adik. Jadi dalam suatu peribadahan ada peran-peran khusus yang berfungsi untuk membantu jalannya peribadahan adik-adik. Nih, pertama kita lihat ada yang nyanyi atau kantoria. Kalau misalnya kita lagi sekolah minggu, biasanya ada yang memimpin pujian. Kayak tadi di awal ada Kak Messi. Lalu di breakout room ini ada Kak Eji yang membantu adik-adik memimpin pujian untuk memuji nama Tuhan. Nah, kalau ini adik-adik lihat gambar apa? Ini siapa ya adik-adik? Pendeta. 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 Iya, pendeta tugasnya apa sih adik-adik? Membawa firman Tuhan. Membawa firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan ya adik-adik. Iya, nah selanjutnya ini kita lihat apa? Adik-adik berdoa. Adik-adik berdoa. Kita berdoa Adik-adik sama baca berdoa. Alkitab. Kita berdoa sama baca Alkitab. Sama baca Alkitab. Benar banget adik-adik. Nah, berdoa dan baca Alkitab merupakan peran dari para jemaat dan seluruh isi warga gereja yang mengikuti ibadah adik-adik. Kayak adik-adik saat ini ikut sekolah minggu, adik-adik berdoa, adik-adik baca Alkitab. Tapi bukan cuma adik-adik, kakak-kakaknya juga. Nah, ini situasi dalam gereja. Ada di depannya ada pendetanya yang sedang memberitakan firman. Lalu ada jemaat-jemaatnya yang lagi duduk adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak kalau dalam ibadah itu semua peran itu penting. Yang memimpin pujian, pendeta, membawa persembahan, doa syafaat, dan lain-lain itu semua penting adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik dikasih tugas untuk doa syafaat, adik-adik harus mau untuk mempersiapkannya dengan baik. Kalau misalnya adik-adik masih, aduh Kak, aku masih bingung doanya, adik-adik boleh catat doanya, adik-adik boleh tulis. Nanti ketika doa syafaat, adik-adik boleh bacakan. Nah, adik-adik tahu nggak kalau misalnya adik-adik juga bisa ikut berperan dalam peribadahan selain doa syafaat tadi. Nih, adik-adik lihat gambar apa sekarang?
Yang lagi Ada yang bernyanyi. nyanyi. Ada yang nyanyi. Sama berdoa. Ada yang main Anak gitar. berdoa. Anak Iya, menyanyi. siapa di sini? Siapa di sini yang bisa main alat musik? Ada? Gak bisa tangan. Iya. Aku pengen banget gitar. Siapa di sini? Aku baru mau belajar kan. Iya. Nah, adik-adik bisa loh main gitar ikut. tapi masih belum nggak tahu nada apa yang mau dinyanyiin. Jadi setiap kali aku ini nyanyi gitar itu agak bisa seperti gak tahu jadwalnya itu pengen nyanyi apa tapi bisa. Oke, Gabriel. Kalau Gabriel belum bisa, nanti kalau Gabriel udah lebih besar, Gabriel bisa minta ajarin papa atau mama. Terus Gabriel bisa ikut Aku bisa berdoa. berperan dalam pelayanan juga. Nah, tuh ada yang bisa berdoa. Jadi adik-adik yang memiliki talenta bisa nyanyi, bisa main alat musik, udah lancar berdoanya, bisa untuk mengambil bagian. Adik-adik bisa ngomong sama kakak sekolah minggunya, "Kak, aku mau doa syafaat ya. Kak, aku mau nyanyi dong." Entah mau sama teman adik-adik atau sendiri juga boleh. Nah, adik-adik coba deh lihat di gambar yang bagian atas sebelah kanan. Ada 4 orang anak lagi berdoa, tapi salah satunya ada yang matanya terbuka. Itu sikap yang baik atau enggak ya adik-adik dalam ibadah? Enggak. Enggak baik ya. Iya, kalau adik-adik mengikuti ibadah, adik-adik harus mengikutinya dengan baik dan benar. Contohnya gimana? Ketika berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, gak pakai ngobrol, gak pakai makan saat ibadah, pakaiannya yang rapi, udah mandi, adik-adik udah harus siap dalam mengikuti sekolah minggu. Karena adik-adik mau berhadapan dan memuji nama Tuhan. Jadi adik-adik harus memiliki sikap yang benar. Nah, kakak mau tanya sekali lagi. Tadi kakak bilang alasan adik-adik ikut ibadah itu karena apa ya? Sebagai bentuk apa ya adik-adik mengikuti ibadah? Untuk terima kasih ke Tuhan. Iya, pinter banget. Sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus udah menjaga serta memelihara hidup kita. Jadi kalau besok-besok adik-adik ikut ibadah, sikapnya harus gimana? Rapi, Kak. Harus pakaian yang rapi, harus pakaian yang sopan. Boleh makan nggak? Enggak. Enggak. Nggak boleh. Udah mandi apa belum? Harus udah mandi apa belum? Iya, harus udah mandi ya. Harus udah. Iya, benar. Harus sikap yang rapi. Nah, adik-adik harus ada aktivitas untuk minggu depan. Adik-adik boleh buat video. Kalau adik-adik bisa nyanyi, adik-adik bisa main alat musik, adik-adik bisa kirimin video dan aktivitasnya ke Kak Ayu atau Kak Rani ya. Terakhir hari Jumat. Terakhir hari Jumat jam 12 ya. Kalau gitu, kita sekarang mau tutup firman Tuhan, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau menutup dengan doa. Sikapnya gimana tadi? Iya, sikap yang baik. Yuk, udah nggak ada yang main-main. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami baca dan kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami bagaimana cara kami untuk bersikap dalam peribadahan. Biarlah ya Tuhan, semakin hari kami bisa mengikuti ibadah lebih baik lagi. Serta Tuhan, biarlah kami juga bisa
berperan dalam pelayanan dengan baik, dengan cara berpakaian yang sopan, mau mendengarkan, memuji Tuhan dengan baik, dan juga kami telah bersikap yang sopan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau melanjutkan ibadah ini, biar Engkau yang memberkati ibadah ini hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita udah dengar firman Tuhan ya tadi ya di Kak Ruth ya. Nah, sekarang kita jadi tahu. Sekarang adik-adik jadi lebih tahu lagi bagaimana sikap pada saat kita beribadah ya. Harus sikapnya sopan, harus sikapnya juga baik ya dalam ibadah. Pada saat diminta untuk berdoa, adik-adik juga harus siap untuk berdoa ya. Dan jangan lupa selalu memuji Tuhan dengan sukacita. Jangan dengan wajah yang murung, jangan merasa terpaksa untuk memuji Tuhan, tapi dengan sukacita ya. Oke, kita mau merespon firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tuhan selalu memberkati kita ya adik-adik. Kita mau lanjut untuk doa syafaat ya. Kita siap untuk doa syafaat. Kita akan mendoakan sekolah, bangsa dan negara, teman-teman, sakit ya, dan semuanya. Nah, tadi Kak Ruth sudah ajarkan bagaimana kita berdoa yang baik. Oh, kita mau siap berdoa, lipat tangan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati orang tua kami, sehingga Kau berikan kesehatan, Kau berikan rezeki melalui pekerjaan yang Tuhan berikan, sehingga orang tua kami juga boleh membiayai segala kebutuhan kami. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati kakak adik kami. Engkau berkati kami semua di dalam menjalani sekolah, sehingga kami boleh mengikuti setiap pelajaran dengan baik, dan adik-adik juga boleh mengikuti pelajaran sehingga menjadi anak-anak yang pintar. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang sakit, kiranya Tuhan juga menyembuhkan mereka, dan biarlah Kau berkati setiap dokter, setiap obat, dan setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi untuk menjadi kesembuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden dan juga jajaran pemerintahan, sehingga negara kami boleh dipimpin dengan baik, dengan hikmat yang dari Tuhan saja. Tuhan, kami juga menyerahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Di masa pandemi ini masih banyak sekali kendala kami untuk beribadah secara offline, tapi kiranya penyertaan Tuhan terus menyertai kami, sehingga pada saatnya nanti kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah secara offline bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami menyerahkan gereja kami juga ke dalam tangan-Mu, sehingga segala peribadahan ataupun acara-acara gerejawi boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala kesalahan besar kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu karena kelemahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita siap untuk memberikan persembahan. Minta tolong mama sama papa untuk memberikan persembahan dengan bisa dengan QR code ya yang lihat di layar ya, atau juga bisa dengan transfer. Oke, sekarang kita minta kakak admin untuk share untuk persembahan sambil kita menyanyikan lagu persembahan. Yuk adik-adik, sambil menyiapkan persembahan kita mau mengangkat pujian Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan dengan men-scan QR code yang ada di layar. Adik-adik bisa minta tolong ya ke mama, papa, atau ke kakak. Adik-adik juga bisa memberikan persembahan dengan melalui transfer bank ke nomor rekening yang ada di layar. Nah, adik-adik jangan lupa juga untuk menambahkan kode angka 3 di belakang nominal transfer. Kode angka 3 itu kode ibadah Pelkat PA. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Sekarang kita kembali memuji Tuhan. Mari kawan-kawan. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Oke, semoga persembahan yang kita berikan berkenan kepada Tuhan. Itu kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita lipat tangan, tutup mata lagi, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan sehingga pada hari ini kami boleh memberikan persembahan yang ada pada kami, dan biarlah persembahan ini boleh berkenan kepadamu dan berguna untuk pelayananmu di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, minggu depan kita warta PA hari ini adalah minggu depan kita masih akan bertemu di ibadah Zoom. Banyak lagi teman-teman yang lain, lebih banyak lagi untuk bisa ikut bersama-sama dalam ibadah Zoom ya, bersama dengan teman-teman PK. Suaranya kecil banget soalnya. Oke, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak suaranya nggak kedengeran. Masa sih kecil ya? Masih kecil nggak? Masih kecil nggak? Udah kedengeran belum? Udah Kak. Oke, bagus. Terima kasih. Kita mau nyanyi lagu penutup, yaitu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Terima
Oke, kita mau siap terima berkat Tuhan. Kita minta Kak Ruth untuk memberikan. Aku nyampe enggak? Oh iya, Nenek. Iya. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Biar internet kan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih karena kami sudah bisa memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami ingin kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau terus pelihara serta lindungi kami. Dan 1 minggu ke depan kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati adik-adik klien kami dalam sekolah mereka, biarlah mereka bisa menjadi terang dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya inilah doa dari anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Adik-adik terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Oke, ibadah selesai. Kita mau janji iman dulu. 10 jarinya di dada. Mana 10 jarinya, yo? Gabriel, 10 jari di dada mana? 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sekali tidak akan meninggalkan kakak. Kakak sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, adik-adik.